Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bapak dan Ibu pencinta buku yang saya hormati, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dari Patoga Jelajah Dunia. Ini bukunya. Karya Profesor Dr. Saifullah S.A.M.A.G. yang diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Buku ini adalah sebuah autobiografi dari penulisnya Profesor Dr. Haji Saifullah S.A.M.A. Nah, mungkin ada yang bertanya, siapa itu Profesor Dr. Saifullah? Profesor Dr. Saifullah adalah seorang dosen PNS, seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, yang menurut saya seorang profesor yang luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Salah satunya karena dia mampu menulis dan menyelesaikan riwayat hidupnya sendiri dalam sebuah buku yang disebut dengan autobiografi. Tidak banyak guru besar, orang hebat yang mampu menulis biografinya sendiri. Kebanyakan biografi mereka dituliskan oleh penulis lain. Tambah lagi, penyebab lainnya kenapa saya sebut luar biasa, karena menurut Rektor UIN Imam Bonjol pada waktu itu, Dr. Haji Eka Warman LC.MA, dalam sambutannya mengatakan bahwa Profesor Saifullah adalah figur akademisi dan birokrat. Jadi seorang akademisi iya, birokrat iya. Bahkan sang rektor menjuluki Saifullah dengan sebutan figur yang lihai mendayung dalam dua samudra. Jadi akademisi, birokrat, jadi dia lihai menjalankan kedua profesi tersebut. Sebagaimana sebuah autobiografi, buku ini memang berisi kisah kehidupan Saifullah yang dipenuhi penurunan dan pendakian terjal. Ini jadi tagline dari bukunya. Penulisan menggunakan sekuen waktu. Jadi menggunakan urutan waktu yang dimulai dengan subjudul 1 yang mengisahkan tentang masa kecilnya. Kemudian berlanjut sampai subjudul terakhir. Terdapat 66 subjudul yang mulai dengan memperkenalkan kampung halamannya yang bernama Patoga. Patoga itu adalah singkatan dari Padang Koto Gae. Subjudul 1, Padang Koto Gae ini terletak di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lalu diakhiri dengan masa menjabat sebagai Ketua Senat UIN Imam Bonjol, Padang pada subjudul 66. Buku ini juga disertai dua lampiran, yaitu lampiran 1 berisi kesan, pesan, dan testimoni dari rekan-rekan sejawat, dari keluarganya, dan dari teman-teman lainnya. Berikutnya ada lampiran daftar destinasi negara yang telah dijelajahi oleh Saifullah.
terdapat 18 testimoni yang dilampirkan pada buku ini. Dan terdapat sejumlah negara yang sudah dikunjunginya. Mereka yang memberikan testimoni itu ada anak dan keluarga beliau, rekan sejawat di UIN Imam Bonjol, rekan sejawat atau sama guru besar di UIN lainnya di Indonesia. Bahkan juga ada testimoni dari Makmur Hendrik, Ketua Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Koordinator Lapangan Korlap Demonstran di Bukit Tinggi tahun 1966. Selain daftar daerah yang telah dikunjungi, juga ditampilkan daftar negara. Terdapat 15 negara yang telah dikunjungi oleh Saifullah. Dan ini disertai dengan foto dokumentasinya. Di masing-masing negara itu ada foto sebagai tanda buktinya. Terdapat sebanyak 149 foto pada lampiran buku ini. Bapak dan Ibu pencinta buku yang saya hormati, mungkin muncul pertanyaan, apa yang menarik dari buku ini? Atau apa yang menarik dari perjalanan hidup dari autobiografi seorang Profesor Dr. Saifullah S.A.M.A. ini? Jawabannya tentu sangat subjektif dan bisa diperdebatkan. Tetapi menurut saya, ada beberapa hal yang patut dicatat dari buku ini. Antara lain, pertama itu kerajinan, kejelian, dan ketelitian penulisnya, Profesor Dr. Saifullah, dalam mengingat kembali, mencatat, dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya. Tidak banyak tokoh yang mampu berbuat demikian. Profesor Dr. Saifullah telah melakukannya. Dia masih mampu mengingat masa kecilnya ketika bersekolah di sekolah dasar di kampungnya, sampai masa menjadi ketua senat di UIN Imam Bonjol Padang. Dia masih mampu mengingat, mencatat, dan mendokumentasikan daerah-daerah dan negara-negara yang pernah dikunjunginya. Dan dokumentasi itu juga disertai dengan foto-foto yang lengkap. Kedua, yang patut dicatat dan diteladani dari isi buku ini adalah kegigihan dan semangat hidup dari Profesor Dr. Saifullah yang berasal dari sebuah keluarga sangat sederhana di sebuah desa atau di sebuah kampung yang bernama Padang Kotogae. Kampung atau desa Padang Kotogae secara keseluruhan penghidupan masyarakatnya biasa-biasa saja, malah cenderung susah. Seperti ditulisnya pada halaman 23, penghidupan perekonomian warga Patoga agak susah dan hanya 1-2 yang relatif berkecukupan. Keadaan ini dipersusah lagi oleh kondisi masyarakat pemerintahan Indonesia pada waktu itu yang sedang dimana di Sumatera Barat sedang terjadi pergolakan yang disebut dengan PRRI pada akhir tahun 1950-an. PRRI adalah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Suatu usaha yang sifatnya membangkang terhadap pemerintah Republik Indonesia atau yang disebut dengan pemerintah pusat. Kemudian, kehidupan rumah tangga orang tua Saifullah juga tidak baik-baik saja. Ayah dan ibunya berpisah. Bahkan sampai akhirnya Saifullah tidak hidup bersama ayahnya. Saifullah hidup dalam pengasuhan Bako. Bako itu adalah keluarga dari ayah.
Sementara ayahnya sendiri tidak pernah bertemu dengan dia. Keadaan itu menyebabkan ketika sekolah dasar, Saifullah itu sekolahnya berpindah-pindah. Bahkan untuk tamat sekolah dasar saja, Saifullah menempuh 4 sekolah dasar. Bayangkan, 4 SD dia tempuh pada masa kecilnya. Ini ditulis pada subjudul 5 sampai subjudul 10. Tetapi mungkin berkat tempaan masa kecil, masa susah itu muncul semangatnya. Saifullah berhasil mengakhiri pendakiannya dengan indah. Dia nulisnya dengan indah, dengan pangkat dan gaji tertinggi. Jadi pangkatnya ketika pensiun sudah golongan 4E, pembina utama. Jabatan fungsional dan posisi institusional juga diperolehnya pada posisi tertinggi, yaitu sebagai Ketua Senat UIN Imam Bonjol. Dan yang lebih lagi, dengan posisinya, dengan ilmunya itu, dia sampai menjelajah ke berbagai negara. Ini ditulisnya pada halaman 197. Bapak dan Ibu pencinta buku yang saya hormati, kehidupan masa kecil yang penuh pergolakan dan dinamika itu juga membawa Saifullah tampil progresif. Sejak bersekolah di PGA 4 tahun Bukit Tinggi, mana ketika itu sedang terjadi semacam pergolakan pasca pemberontakan G30S PKI. Saifullah menulis, "Saya ikut berbaris paling depan ketika melengsarkan wali kota Anwar Maksum, wali kota Bukit Tinggi waktu itu. Saya ikut demonstrasi dan pawai alegoris setiap kegiatan KAPI," tulisnya pada halaman 43. Sikap progresif itu juga berlanjut sampai Saifullah kuliah di IAIN Jogja. Hal ini diakui oleh Profesor Syihabuddin, dosen UIN Sunan Kalijaga, yang menggelari Saifullah dengan sebutan selebritas kampus. Itu dituliskannya pada halaman 210. Sementara Profesor Burhan Jamaluddin dari UIN Sunan Ampel Surabaya menyebut Saifullah sebagai tokoh energik. Bisa kita lihat pada halaman 214. Meskipun seorang yang progresif, tapi menurut Makmur Hendrik, tokoh KAPI itu, korlap demonstran di Bukit Tinggi tahun 66, Saifullah adalah sosok yang santun, yang rendah hati, dan bersahabat, tulis Makmur Hendrik pada halaman 232. Bapak dan Ibu pencinta buku yang saya hormati, Saifullah tidak hanya menceritakan keberhasilannya saja, dia juga mengisahkan kegagalannya menjadi gubernur Sumbar. Jadi Saifullah pernah tampil sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Juga kegagalannya menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Di Saifullah juga pernah diusulkan oleh Gubernur Sumbar untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kegagalan tapi kedua-duanya tidak berhasil. Kegagalannya itu dituliskannya dalam subjudul 2 kali dicalonkan, 2 kali gagal. Itu subjudul 52. Ketiga, yang patut dicatat dari buku ini adalah bahwa sebagaimana sebuah autobiografi yang berisi sejarah kehidupan, di dalamnya juga bisa terdapat cuplikan atau rekaman kehidupan suatu masyarakat. Kalau lebih besarnya bisa kita katakan suatu bangsa pada masa tertentu, yang mungkin masa itu tidak akan terjadi lagi, peristiwa itu tidak akan terulang lagi.
dan bisa jadi tidak dikenal lagi oleh generasi-generasi sesudah itu. Bisa jadi peristiwa PRRI, pemberontakan G30 SPKI, pasca awal pemerintahan Pak Harto, itu hanyalah sebuah cerita bagi generasi pasca itu. Mungkin bagi generasi setelah 30 tahun, 50 tahun, atau bahkan beberapa tahun yang akan datang. Nah, beberapa cuplikan kutipan kehidupan masyarakat itu bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama, masa kecil Saifullah merupakan gambaran susahnya kehidupan masyarakat Indonesia umumnya, atau Sumatera Barat khususnya, pada awal kemerdekaan. Nah, kehidupan masyarakat itu di Sumatera Barat terutama pada akhir tahun 50-an itu bertambah susah karena sedang mengalami pergolakan yang oleh pemerintah pusat itu disebut sebagai pemberontakan, di mana pergolakan yang namanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI. Jadi, kalau ingin tahu sedikit tentang PRRI, juga ada dalam buku Saifullah ini. Kedua, masa remaja Saifullah ketika bersekolah di Bukit Tinggi sampai kuliah di Jogja, yang mana selain bersekolah, anak-anak muda waktu itu, Saifullah khususnya, juga sibuk berdemonstrasi. Ini juga merupakan rekaman kondisi masyarakat Indonesia pasca pemberontakan G30 SPKI dan masa-masa awal kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Ketiga, masa pengabdian Saifullah sebagai pegawai negeri sipil juga bisa dicatat sebagai rekaman, sebagai lika-liku kepegawaian, terutama di lingkungan Kementerian Agama. Mulai dari penempatan Saifullah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, subjudul 24, dipindah ke Pengadilan Agama Tarempa di Riau, subjudul 31, yang dalam buku dikatakannya Saifullah tidak pergi ke Tarempa, sampai pindah ke IAIN, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dan juga dengan posisi sebagai dosen di IAIN Imam Bonjol Padang, Saifullah bergiat kembali menduduki beberapa jabatan di berbagai organisasi dan berbagai perkumpulan kemasyarakatan. Ini dapat kita lihat mulai dari subjudul 33 sampai subjudul berikutnya. Bapak dan Ibu, Saifullah seperti sudah sampaikan tadi, tidak hanya menceritakan keberhasilannya, tapi juga tentang kegagalannya. Misalnya tentang kegagalannya menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat. Dengan agak emosional, Saifullah menyoroti kondisi di Kementerian Agama waktu itu. Tulisnya, hanya satu yang alfa saya lakukan. Lobi ke Ormas NU sebagai realitas penguasa di sekitar Kementerian Agama. Kemudian dia sambung lagi, belakangan barulah saya memahami bagaimana dahsyatnya belantara jual beli jabatan di Kementerian Agama. Tulisnya pada halaman 134. Bapak dan Ibu pencinta buku yang saya hormati, terlepas dari subjektivitas penulisan sebuah autobiografi, maka karya Saifullah ini pantas diacungkan jempol. Selain mendokumentasikan kehidupan pribadinya, juga merupakan dokumentasi dari cuplikan bangsa kita. Perjalanan kehidupan Saifullah, seorang anak desa yang semula biasa-biasa saja, berkat kemauan dan kegigihannya bisa jadi luar biasa.
Saifullah telah menerbitkan 12 judul buku, 32 makalah di dalam dan di luar negeri, dan aktif di berbagai organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan. Seyogianya buku ini dibaca oleh berbagai pihak untuk bisa diambil sebagai contoh dalam menghadapi dan menggapai keberhasilan kehidupan. Dan tentu seyogianya juga buku Saifullah ini ada di berbagai perpustakaan kampus, berbagai perpustakaan masyarakat, supaya bisa memberi manfaat lebih banyak, terutama di perpustakaan-perpustakaan masyarakat di Kabupaten 50 kota, karena Saifullah adalah tokoh luar biasa dari Kabupaten 50 kota Sumatera Barat. Pak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah review buku saya kali ini. Saya ucapkan tonton terus IJ Nauman Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komen. Terima kasih. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.